Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosia edisi hari ini, harga beras mahal. Saya masih bersama dengan Ibu Dr. Tenriwaru dan juga Pak Haji Yunus. Saya kembali ke pengamat ekonomi. Ibu Dr. Tenri, tadi sempat terpending Bu ya, bahwa jika kemudian pasokan kurang, apa langkah konkret atau langkah preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah selain impor beras? Iya, kalau tidak salah di eranya Pak Soeharto dulu itu kan kita diarahkan untuk komoditas utama konsumsi primer itu jangan beras saja. Jadi ada misalnya umbi-umbian, jagung gitu kan, sagu. Kalau bisa jangan bertumpu di beras sehingga ketika terjadi kelangkaan kan orang luar negeri bukan beras juga ya. Iya. Ada roti gitu kan, ada gandum gitu. Kalau bisa masyarakat diajar secara dini. Jadi kita kan tergantung di beras karena kebiasaan, tapi beberapa orang itu tidak makan nasi juga kan, sehat malah ya. Itu selain impor, tapi yang paling cepat memang menyembuhkan itu kan impor. Seperti kalau kita demam, minum obat tertentu langsung sehat, tapi tidak sampai ke akar kan masalahnya. Nah itu, kemudian bersinergi antar departemen kan, seperti jadi. Seharusnya sih pemecahan masalahnya itu bukan cuma yang ada kelihatan di atas, sampai ke akar-akarnya, ya. Contohnya Distribusi, jangan ada mafia, jangan ada kartel, kan? Pemerintah harusnya punya power yang kuat di situ. Kemudian intensifikasi dan diversifikasi, kan? Makanya itu biasa penelitian orang misalnya. Ada kan IPM 400 itu percepatan masa panen yang biasanya petani cuma 2 kali itu kan sampai 4 kali. Jadi banyak laboratorium, banyak percobaan sehingga kita seperti luar negeri gitu kan, tidak banyak sawahnya tapi panennya bisa berkali-kali. Itu memang seharusnya penelitian dan pengembangan itu terus-menerus dikerjakan. Cuma sayangnya anak muda kita kan kalau masuk pertanian kayaknya sedikit peminatnya, masuk perikanan sedikit, yang dicari itu yang kayak kedokteran, kayak gitu kan orientasinya. Jadi orientasi seperti ini harusnya memang dari awal ditanamkan. Saya malah setelah saya biasa melakukan penelitian, saya bilang sebenarnya kalau kita pertanian itu bagus sekali. Kita bisa mencontoh beberapa negara tetangga, itu kan bisa surplus dari lahan yang tidak luas. Betul. Kan seperti Jepang kan, lahannya tidak luas gitu kan, Malaysia, tapi dia bisa mengimpor. Malah kita luas tapi dia malah bisa mengekspor. Maksud saya kita malah yang luas ngimpor, cabai impor, tuh sapi impor, garam impor, ya kan miris juga. Saya tertarik ini karena beberapa waktu saya biasa melakukan penelitian baik itu hibah riset. Saya lihat bahwa memang ini ada mata rantai yang harusnya dibenahi. Ya, jadi memang petani selalu ada di ujung rantai paling sudut. Tidak pernah sejahtera di kondisi apapun. Dimanfaatkan. Iya, ya. Karena mereka memang paling lemah. Dari rantai makanan kan, biasa waktu kita belajar kan ada rantai makanan, ada yang paling kuat, ada yang paling lemah. Padahal mereka yang paling berdaya guna di situ, mereka yang paling berinvestasi besar, tapi yang paling sedikit menikmati keuntungan memang di petani. Jadi seharusnya seperti apa, Bu? Ya, pemberdayaan petani lah, ya. Seperti kan ada beberapa dana itu yang mengalir ke mereka seperti dana KUR, itu mestinya memang dipantau, dievaluasi, jangan cuma sebar-sebar kemudian tidak dievaluasi hasilnya. Ada enggak peningkatannya gitu kan, meningkat enggak, signifikan tidak perubahannya kan, seperti itu. Kemudian ya ini kita mulai belajar untuk tidak berpatokan pada beras saja sebagai sembako pokok ya. Jadi misalnya hari ini kita makan beras nih, besok mungkin kita makan ubi-ubian aja ya, besoknya kita misalnya roti. Jadi itu kayak orang bilang kalau kita harga cabai mahal kita tidak masalah karena kita tidak tergantung, gitu, mengurangi ketergantungan terhadap beras. Dan itu literasinya memang perlu sejak dini, dari SD kah, dari TK kah, ya. Ada kan beberapa orang tidak makan nasi ketika pagi kan, tidak makan berat, hidup juga, sehat juga, ya.
Oke. Seperti Jadi itu. dibiasakan Ibu ya, saya ke Iya. Pak Dewan. Pak Dewan, seperti pertanyaan yang sama, jika Iya. memang pasokan ini berkurang, apa kira-kira yang perlu atau langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Langkah preventif seperti apa Pak Dewan? Terima kasih. Inilah mungkin pemerintah harus hadir, terutama Bulog dan perdagangan harus memang kuat melihat situasi dan kondisi. Ya, ini kan pekerjaan ini sebenarnya kalau kita mau belajar seperti dulu di era Pak Harto, Ya. karena disampaikan oleh Ibu Harto bahwa itu memang perhatiannya pemerintah pada saat itu sangat besar terhadap petani. Sehingga malah kita kan namanya ada Iya, swasembada pangan. justru kita itu mengekspor ke Iya. beras-beras kita. Ya. Sekarang ini coba lihat, ya, ini umumnya ini beras ini kan ada Thailand. Ya, kalau kita melihat di sana Thailand ini jauh lebih subur, jauh lebih besar kita punya sawah dibanding Thailand. Tapi kenapa Thailand justru bisa lebih berkembang? Karena perhatian pemerintah di sana, betul lahan di sana seperti Jepang tadi yang dikatakan. Iya, di sana, lebih kecil. di sana itu bukan cuma mungkin tempatnya yang sedikit, tapi bisa berkali-kali itu dalam satu ilmu. Ya, karena Teknologi. memang teknologi yang sangat diandalkan di sana dan memang perhatiannya pemerintah selalu mendukung dalam hal itu. Tapi kalau kita di sini nih, malah kita punya sawah itu dijadikan bangunan. Ya coba kita lihat sekarang. Katanya ini sawah ini Jadi berapa pemukiman. kali saja bisa panen dalam satu tahun. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai bangunan, ruko-ruko, harganya bisa sekian ratus harganya. Jadi perhatiannya memang perhatiannya Jangka sesaat. pendek ya. Jangka pendek. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa Banjir. menjadi kesusahan semua. Iya. Inilah pemerintah harus melihat segala sesuatunya seperti itu. Jadi tidak ada kata lain selain pemerintah harus memang pro kepada petani. Ya. Kalau perlu bikin aturan bahwa jangan lagi sekarang ini sawah-sawah, apalagi sawah potensial untuk dijadikan Bangunan. tempat pemukiman. Ruko. Kalau perlu diperketat isinya. Ya. Di daerah sekarang itu sudah banyak seperti itu. Di kota kita ini dulu kan masih ada dulu daerah-daerah mana. Sekarang tidak ada lagi. Semuanya dibikin ruko, dibikin. Katanya itu cepat sekali didapat hasilnya. Tapi itu merupakan kepentingan sesaat. Dan itu belum ada regulasi Pak Dewan. Ya seharusnya ada regulasi untuk melarang sekarang ini namanya persawahan tanah-tanah kosong itu tidak boleh lagi ada semacam bisa ditempati ruko, apalagi kalau sawahnya itu potensi untuk bisa memaksimalkan itu pertumbuhan padinya itu. Tidak boleh, harus ada regulasi seperti itu sekarang. Ya, kalau tidak dilarang, ya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang saya kira malah kita ini sudah bisa berteriak. Seperti tadi dicontohkan oleh ibu kita itu bahwa belajarlah makan seperti ini. Sebenarnya kita ini kadang-kadang kita itu juga makan seperti itu umi-umi, tapi tetap lapar. Ya, kita makan jagung. Kalau bukan beras. Kalau bukan beras tetap Tidak lapar. makan. Jadi Kalau bukan ikan. Iya. Jadi memanglah seperti seperti di sananya lah, seperti itulah. Ya, beda dengan seperti orang Luwu. Luwu itu kan makan sagu. Kalau sudah makan sagu itu sudah kenyang. Tapi coba kita ini orang Makassar, biar kau kasih sagu. Malah itu katanya kalau sudah makan sagu, malah itu katanya tambah bisa tambah lapar. Jadi tentu Meskipun dalam hal dibiasakan ini, dari kecil Pak. biar dibiasakan dari si kecil karena memang kita ini di mana kita juga mau ambil sagu. Ya, itu pun juga sagu setengah mati kita mencari di pasar. Sama dengan jagung, jagung juga itu kadang-kala ada juga musim. Iya. Tadi Pak Dewan mengatakan bahwa perhatian pemerintah seharusnya di sini. Perhatian yang seperti apa Pak Dewan? Ya, seperti itulah tadi. Seperti pupuk. Ya.
pemerintah dulu kan pada saat-saatnya, kalau saya tidak salah itu setelah sesudah Pak Harto presiden kan diambil oleh Habibie. Setelah sudah Habibie itu kan masih ada dulu perhatian pemerintah terhadap pupuk, ya. Malah itu setiap daerah ada kelompok tani namanya, ya, terhadap pupuk itu malah petani bebas cari. Malah itu ada, memang petani itu diberikan saja secara cuma-cuma. Nah, malah juga ada dipinjamkan, nanti setelah selesai panen baru dibayar. Sekarang ini orang mau beli pupuk tidak ada, Iya. itu yang menjadi persoalan, langka. Nah, pada saatnya nanti panen, luar biasa juga pengeluarannya ini petani, mulai harga turun drastis. Inilah lagi pemerintah harus hadir di situ, ya, biar turun, tapi pemerintah harus membeli. Itu gabahnya petani tentu disesuaikan dengan bagaimana pengeluarannya petani. Tapi kalau pemerintah hanya mengikuti turunnya, itu malah dia mendukung, kalau turun dia juga beli. Di sini paling banyak seperti tadi dikatakan itu Bu Dokter, itu banyak mafia-mafia. Dia menikmati itu sekarang itu yang punya modal. Yang pada saat turun dia memanfaatkan beli berasnya, dia istilahnya menampu. Di sini harus hadir pemerintah lagi sebenarnya. Baik. Saya ke ekonom. Ibu, boleh dijelaskan, karena ini adalah di segmen terakhir, harapan dan juga solusi konkret yang dapat Anda tawarkan. Ya, harapannya memang ya, sekarang kan climate change. G20 itu kan memang mewanti-wanti bahwa akan terjadi pergeseran pola tanam karena efek perubahan iklim. Ini kan iklimnya ekstrim. Kalau dulu kita bisa memperkirakan misalnya dari November sampai bulan 3 itu memang musim hujan. Sekarang kan tidak, bulan 6 masih hujan, bulan 7 hujan lagi. Kan? Kalau ini tidak bisa diperkirakan dengan baik, maka itu berdampak pada pola tanam berubah, panen berubah, harga menjadi fluktuatif. Jadi bersinergi antara beberapa instansi yang terkait, kemudian ini litbang, penelitian dan pengembangan yang terus menerus. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan itu mesti diuji coba terus menerus. Seperti di negara-negara tetangga, kenapa bisa misalnya ada durian montong, dia bisa mengekspor padi, padahal kita lebih luas karena itu ilmunya, teknologinya yang berkembang. Jadi dia menjadi bukan lagi pertanian manual atau kuno seperti yang kita lakukan, tapi mereka memang sudah modernisasi pertanian. Itu yang paling penting, itu modernisasi pertanian. Jadi keberpihakannya di APBN itu mestinya besar di situ. Yang mencakup hajat hidup orang banyak, pasal 33, itu mesti dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bu Dr. Tendri. Saya ke Pak Haji Yunus, silakan, karena ini di segmen terakhir Pak, solusi konkret dan juga harapan. Ya, tentu harapan saya selaku legislator dan pengawasan, harapan saya terhadap pemerintah kota, khususnya Kota Makassar ini, mohon diantisipasi pergerakan ini, harga besar, cukup tinggi harganya, serbat mungkin kita ini pemerintah hadir dan mengantisipasi apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, dan tentu pemerintah juga ini kita harapkan bisa pro kepada petani, supaya nanti pada saatnya juga ini petani bisa juga menikmati hasil panennya. Jangan justru nanti hasil panennya sudah melimpah tetapi harganya turun drastis. Pada saat naik harganya, petani tidak bisa menikmati karena itu dikuasai oleh cukong-cukong yang memang sengaja selalu memanfaatkan situasi. Tentu harapan kami pemerintah harus hadir selalu untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dewan, terima kasih banyak Ibu Dr. Tendri atas kehadirannya pada edisi hari ini membahas harga beras mahal di pasaran. Celebrity People, cukup sudah kami menemani Anda di obrolan Karebosi edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.